Sebelum lanjut episode 255 sampai 257, jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Memodifikasi aturan. Episode 255. Saat ini di Joel City, semua pecinta batu menatap layar TV dengan penuh harap. Jika Charlie memenangkan babak ini, asosiasi Joel City akan berada di posisi 8. Ini adalah pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi mereka. Zhang Sengqiao dan pria yang lebih tua lainnya juga sedikit gugup. Mereka tidak tertarik pada uang atau apapun. Dan keluarga mereka adalah salah satu dari 4 keluarga yang paling menonjol. Di usia mereka, ketenaran adalah hal yang paling mereka pedulikan. Tetapi bagi para pembuat perhiasan itu, semakin tinggi peringkat kota Joel di bidang batu, semakin aktif pasar perhiasan di kota Joel. Di pusat perhatian publik, staf akhirnya memotong batu giok. Dia mendeteksi jenis batu giok dengan peralatan canggih terlebih dahulu, dan kemudian meletakkan batu giok di atas nampan untuk menimbang kualitasnya. Ada emas, 54 gram, dengan kesalahan 14 gram. Staf terkejut selama beberapa detik dan akhirnya melaporkan nomor tersebut. Mau tak mau dia melirik Charlie. Dia telah terlibat dalam pekerjaan ini selama lebih dari 20 tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat master judi batu seperti Charlie hari ini. Dia selalu berpikir bahwa Charlie terlalu main-main, dan dia pasti selalu menebak-nebak. Tapi sekarang dia mengerti bagaimana dia bisa menebak dengan akurat 2 kali berturut-turut. Charlie adalah master sejati. Pria yang lebih tua gemetar dan buru-buru melangkah maju untuk memeriksa. Dan dia tampak pucat saat menatap hasilnya. Dia balas menatap Charlie dengan tajam dan bertanya dengan suara berat, "Bagaimana kamu melakukannya?" Charlie melirik pria yang lebih tua dengan samar, lalu berbalik dan langsung turun dari peron. Kali ini, tuan rumah juga mengumumkan bahwa Charlie telah menang dan menjadi pemain pertama yang masuk ke perempat final. Dan dia bahkan tidak berada di peringkat 10 besar di kompetisi terakhir. Melihat Charlie mundur, semua orang bertepuk tangan. Sejujurnya, mereka yang bisa masuk 16 teratas semuanya adalah master sejati. Selama Anda meminta mereka untuk memberi Anda petunjuk, diperkirakan Anda bisa menghasilkan lebih banyak uang. Terutama perusahaan-perusahaan perhiasan itu, biasanya mereka menyewa ahli-ahli judi batu besar untuk menjadi konsultan dengan gaji tinggi. Ketika tidak ada masalah, mereka tidak harus pergi bekerja. Ketika perusahaan mengalami masalah, mereka hanya perlu pergi untuk membantu mereka menyelesaikannya. Oleh karena itu, semua pembuat perhiasan menghormati ahli judi batu yang cakap. Lihat, saat Charlie kembali ke meja mereka, banyak orang berkumpul untuk menyapanya tiba-tiba. Charlie adalah master yang telah memasuki perempat final sekarang. Dia juga 10 master teratas di seluruh negeri. Umumnya, hanya perusahaan besar yang mampu mempekerjakan mereka. Tuan Charlie, senang bertemu denganmu. Saya dari perusahaan HC Jewelry. Tuan, halo. Tuan Chai. Banyak toko perhiasan terus menyerahkan kartu nama mereka kepada Charlie. Beberapa bahkan memintanya untuk bekerja sebagai konsultan di perusahaan mereka. Dengan gaji tahunan puluhan juta membayar untuknya. Namun, Charlie tidak memperhatikan mereka dan hanya memejamkan mata untuk bersantai. Untuk perhiasan yang antusias ini, York harus menerima kartu nama mereka untuk Charlie. Terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat duduk Anda dulu. York tidak banyak bicara, dan semua orang mengangguk. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa kompetisi batu judi adalah yang paling memakan energi. Jadi mereka tidak berani mengganggu istirahat Charlie. Dalam beberapa saat, kompetisi kelompok lain juga berakhir. Dan semua orang menantikan persaingan di antara 8 besar. Pada saat ini, tuan rumah mengatakan, berdasarkan negosiasi penyelenggara, pemain baru yang masuk 8 besar harus mengalami tes lain. Jika mereka melalui tes, mereka dapat dianggap sebagai 10 master teratas negara. Ini adalah juga bertanggung jawab atas semua perhiasan.
Tes macam apa? Penonton langsung bertanya. Tuan rumah memandang interrogator dan berkata, jika Anda menerima tantangan 10 master judi batu dan menang, Anda akan memasuki perempat final. Tentu saja, semua penantang adalah anggota kecuali 8 besar. Jika Anda kalah, maka pemenangnya memasuki 8 besar yang sebenarnya. Begitu pembawa acara selesai, penonton tiba-tiba menjadi ribut. Tapi mereka semua tenang lebih cepat. Beberapa memandang Charlie dan setengah baya lainnya yang baru saja masuk 8 besar dengan simpati. Pria paruh baya yang baru saja memasuki 8 besar mengerutkan kening dalam-dalam. Jelas bahwa aturan yang baru ditambahkan sama sekali tidak masuk akal. Tetapi segera, seseorang membisikkan beberapa kata kepada setengah baya, dan kemudian dia bangkit dan pergi. Kemudian semua orang fokus pada Charlie. Pada saat ini, Charlie tidak memberikan tanggapan dan masih memejamkan mata untuk bersantai. Namun, Lena dan York mengerutkan kening, dan mereka marah. Apa aturannya? Setiap kompetisi sangat memakan energi. Mereka masih harus menerima tantangan 10 master judi batu berturut-turut. Bagaimana mereka bisa bertahan? Kata Lena, sangat bingung. Penyelenggara harus sengaja, dan mereka hanya ingin membuang energi Charlie. York menggonggong. Ngomong-ngomong, apa benar Charlie mengalahkan Silas di Joel City sebelumnya? Tanya Zo tiba-tiba. Tentu saja. Aku kalah dari Silas di ronde pertama. Dan di ronde kedua, Charlie langsung mengalahkan Silas. Tak terhitung orang yang menyaksikan pertandingan itu. York mengangguk dan berkata dengan tegas. Kalau begitu, aku tahu mengapa mereka dengan sengaja mengubah aturan. Zo mencibir. Beberapa orang memandang Zo. Dia melanjutkan, karena Silas juga berpartisipasi dalam kompetisi, tetapi dia berada di peringkat 10 besar seluruh bangsa. Jadi dia belum pernah bermain sebelumnya. Saat ini, Charlie juga masuk 8 besar. Silas takut bertemu Charlie lagi, jadi dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan yang tidak bijaksana. Orang-orang langsung mengerti karena mereka semua tahu bahwa Silas adalah anggota Stones Association di kota Z, dan dia akan mewakili kota Z dalam kompetisi tersebut. Mul sangat tidak tahu malu. Asosiasi batu mereka adalah asosiasi batu kasar paling terkenal di negara ini. Apakah mereka tidak takut diejek oleh orang lain karena melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu? Lena menggeram. Zo menggelengkan kepalanya dan berkata, mudah dimengerti. Karena asosiasi mereka adalah asosiasi batu kasar paling terkenal di negara ini, mereka tidak bisa membiarkan Silas kalah. Setidaknya mereka tidak bisa membiarkannya jatuh dalam 8 ke 4 kompetisi. Jika Silas bahkan tidak bisa masuk 4 besar, mereka akan dipermalukan sebagai tuan rumah. Mendengar kata-kata Zo, Lena pun paham. Alasannya jelas. Hanya karena Lena terlalu marah sehingga dia tidak terlalu memikirkannya pada awalnya. Ketika pembawa acara mengumumkan aturan baru, semua penonton telah menebak maksud dari asosiasi batu di kota Z. Mereka bertujuan untuk menghilangkan Charlie melalui kompetisi dan mempertahankan Silas. Perilaku seperti ini terlalu memalukan dan kurang ajar. Namun, untuk asosiasi batu di kota Z, itu lebih baik dari apapun selama Silas memenangkan kejuaraan. Dan semua suara sumbang akan diliputi oleh sorak-sorai turnamen. York juga marah. Dan bahkan di Joel City, banyak orang sudah memarahi asosiasi Stone di kota Z karena operasinya yang tidak tahu malu. Charlie, bisakah kamu bersikeras? York bertanya pada Charlie dengan khawatir. Lena, Zo, dan yang lainnya juga melihat ke arah Charlie. Terlalu tidak adil bagi Charlie, tapi mereka tidak bisa membantunya. Bagaimanapun, ini adalah aturan penyelenggara. Charlie perlahan membuka matanya dan berkata, tidak masalah. Istirahat saja. Tidak tahu malu. Episode 256. Sekarang, kami akan memberikan panggung kepada Charlie Lu dari Joel City, teriak pemegangnya. Lena mengerutkan kening dan bertanya, bukankah itu Charlie baru saja mengundurkan diri? Kenapa dia tidak punya waktu untuk istirahat? Tidak adil baginya untuk menerima 10 tantangan berturut-turut. Tidak adil.
Pemegangnya melirik Lena dengan jijik dan melanjutkan, ini adalah keputusan penyelenggara kami dan perhiasan yang mensponsori acara tersebut. Anda bukan salah satu peserta dan tidak berhak berbicara. Lena marah dengan dadanya yang naik turun. Dia ingin balas berteriak sementara Charlie menggelengkan kepala padanya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan duduk. York menunjukkan senyum muram dan berkata, inilah yang akan dilakukan Asosiasi Batu di Kota Z untuk melindungi Silas. Sebagai ahli dalam mengidentifikasi batu, York lebih menyadari pentingnya kekuatan mental daripada Lena. Bahkan jika Charlie berhasil dalam tantangan 10 master, kekuatan mentalnya akan habis. Pada saat itu, dia tidak akan cocok dengan Silas. Johnson mencibir, jika Charlie lulus tantangan, mereka tanpa malu-malu akan memintanya untuk bersaing dengan Silas. York menambahkan, itu pasti. Silas kalah dari Charlie terakhir kali dan ingin mengalahkan Charlie. Penyelenggaranya tidak tahu malu. Dengan kemampuan Charlie, meski bukan juara, dia bisa meraih runner-up dan membawa kemenangan bagi Joel City. Tapi sekarang sulit untuk mengatakan apakah Charlie bisa masuk perempat final. Charlie dengan lembut menggosok pelipisnya dengan senyum pahit di wajahnya. Sejujurnya, beberapa permainan ini sangat mudah tetapi juga melelahkan secara mental. Dia tidak menyangka panitia akan melakukan ini padanya. Silas bertindak terlalu jauh. Charlie menghibur York dan Lena, lupakan saja. Jangan khawatir. Ini adalah tempat dan panggilan mereka. Tidak ada yang peduli tentang mengubah aturan kecuali kita. Apalagi, saya yakin bisa memenangkan juara. Seperti yang dikatakan Charlie, tidak ada yang peduli dengan aturan. Sebaliknya, mereka pikir seharusnya seperti itu. Jika Charlie, orang yang tidak dikenal, memasuki perempat final dengan mudah, mereka akan curiga. Hanya jika Charlie melewati tantangan 10 master, mereka akan percaya Charlie memiliki sesuatu. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu tidak botak, maka pergilah dari sini. Kamu membuang-buang waktu kami. Saya pikir Anda berhasil masuk 8 besar karena keberuntungan. Jika Anda takut, maka berhentilah. Ini hampir jam 9.30 malam. Jangan buang waktu kami. Kamu tidak akan cocok dengan Silas bahkan jika kamu melewati tantangan. Mendengarkan olok-olok ini, York dan yang lainnya marah. Charlie memenangkan Silas sekali, dan akan mudah baginya untuk memenangkan Silas 2 kali. Tetapi dalam keadaan seperti itu, apakah Charlie bisa mencapai 8 besar tidak diketahui. Lena berdiri dan berkata, aku meminta Charlie untuk beristirahat selama setengah jam. Ini tidak adil untuknya. Seorang pemuda berteriak, siapa kamu? Ini adalah keputusan penyelenggara dan sponsor perhiasan. Jika kamu takut, kembalilah ke Joel City. Jika itu sulit bagimu, mengapa kamu tidak berhenti? Kami tidak punya hak untuk membiarkannya beristirahat. Wakil Presiden Asosiasi Batu di Kota Z datang dengan ekspresi minta maaf di wajahnya. Tetap saja, ada rasa dominasi dalam kata-katanya. Semuanya, kami tahu rencana kami tidak baik. Tetapi untuk bertanggung jawab atas sponsor kami tidak punya pilihan. Mohon maafkan saya atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan kepada Anda. Wilson berbalik dan membungkuk. Kita harus bertanggung jawab atas sponsor. Bocah itu tidak terkenal tetapi berhasil mencapai 8. Ada sesuatu yang rumit, tidak ada yang akan percaya ini. Itu normal bagi sponsor untuk curiga. Ketua, orang-orang dusun dari kota Joel ini tidak puas. Biarkan saja mereka. Dengan gloves ini, orang lain menjadi curiga juga. Pada saat ini, orang-orang kota Joel di depan TV memiliki keinginan untuk menghancurkan telepon. Itu terlalu tidak adil. Wilson menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, Tuan Charlie sudah berpartisipasi dalam beberapa putaran kompetisi. Bagaimana kita bisa membiarkan dia berhenti? Wilson menoleh ke Charlie dan berkata, saya tahu orang-orang seperti Anda bangga. Jika Anda lulus tantangan, kami akan memberi Anda sertifikat 10 besar dan memberi Anda kesempatan untuk bersaing dengan Silas. Bagaimana dengan itu?
Ada penghinaan diam-diam di York dan hati orang lain. Mereka memperkirakan penyelenggara akan melakukan ini tetapi tidak menyangka mereka hanya mengatakan rencana mereka tanpa malu-malu. Charlie memandang Bilson dan berkata, Silas dikalahkan olehku. Jika dia berani bermain denganku, aku yakin dia tidak akan berhasil ke semifinal. Ketika dia selesai, para penonton gempar. Penulis hantu. Episode 257. Begitu Charlie Lu berbicara, rasanya seperti menusuk sarang lebah. Sialan kamu. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Sialan. Kamu bukan apa-apa. Beraninya kamu menghakimi Silas. Brengsek. Ini akan menjadi mimpi bagimu untuk mengalahkan Silas. Apa yang dikatakan Charlie menyulut kerumunan yang mulai mengkritik Charlie. Charlie berkata main-main, kau begitu percaya diri tentang Silas. Bagaimana kalau membiarkan dia bersaing denganku dulu? Wajah Bilson berubah, sementara orang lain mulai berteriak. Kenapa tidak? Silas harus keluar untuk bersaing dengannya. Beraninya kau menantang Silas. Bilson batuk untuk menenangkan orang. Bilson menambahkan, Anda bisa menantang Silas, tetapi Anda harus masuk perempat final terlebih dahulu. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk menantang Silas. Ya, Bilson benar. Apakah kamu takut untuk menantang 10 tuan? Silas adalah 3 besar di seluruh negeri. Kamu bahkan belum memasuki perempat final. Kamu bukan apa-apa. York dan Lena terlalu marah. Yang benar adalah bahwa Charlie telah memasuki perempat final. Penyelenggara mengubah aturan untuk melindungi Silas. Bagaimana mereka bisa begitu tak tahu malu untuk mengkritik orang lain? Silas terlalu takut untuk bersaing dengan Charlie. Lena tidak mengungkapkan pikirannya. Dia takut apa yang dia katakan akan memicu penyelenggara yang tidak akan membiarkan Charlie berpartisipasi dalam kompetisi. Pada saat itu, tata letaknya selama ini akan sia-sia. Kali ini, keluarganya mensponsori puluhan juta untuk Asosiasi Batu Baku Kota Joel dan menginvestasikan ratusan juta untuk membuka pasar perhiasan di Kota Joel. Sebagai penanggung jawab, Lena berharap Charlie bisa menjadi orang yang luar biasa dan memenangkan kejuaraan judi batu untuk Joel City. Dalam menghadapi perang salib, Charlie tampak sangat tenang dengan kilatan ejekan di matanya sesekali. Lena memandang Charlie, dan matanya tiba-tiba menjadi sedikit kabur. Di matanya, Charlie menjadi kuat. Berdiri diam dalam angin dan ombak yang luar biasa, dia tetap tenang. Charlie mengangkat bahu dan melirik Bilson dengan jijik, kalau begitu aku akan menunggu Silas untuk bersaing denganku. Aku berharap ketika aku memasuki perempat final, dia tidak akan berhenti seperti kura-kura. Kamu sedang bermimpi. Jika kamu ingin menantang Silas, masuk ke perempat final dulu. Jangan kalah dalam satu putaran tantangan. Itu akan membuatmu bercanda. Orang-orang menonton Charlie dan mengkritiknya. Charlie mengabaikan mereka dan langsung berjalan ke panggung. Beberapa orang merasa kasihan pada Charlie setelah melihat itu. Apa yang dilakukan Asosiasi Batu Kota Z hari ini memang tidak adil bagi orang-orang dari Kota Joel. Orang-orang Kota Joel menyalahkan Kota Z karena tidak tahu malu. Ogden dan orang tua lainnya marah. Penyelenggara tidak menyangka bahwa TV langsung akan menyiarkan semua percakapan antar pemain. Sekarang, semua pecinta batu tahu bahwa Asosiasi Batu Kota Z memperlakukan pemain secara tidak adil. Lebih dari 90% penonton di seluruh negeri berharap Charlie akan menang dan membuat penyelenggara malu. Penantang pertama adalah Javel, seorang ahli judi batu. Dia berasal dari kota Y. Wah, kamu tidak cocok denganku. Lebih baik kamu berhenti. Aku akan membuatmu menangis untuk menemukan ibumu. Charlie berkata dengan dingin, tidak ada lagi omong kosong. Ini judi batu, bukan permainan mulut ke mulut. Jika kau tidak botak, pergilah dari sini. Javel mendengus, aku akan memberitahumu perbedaan antara kamu dan aku. Dia kemudian mengambil batu untuk membuat penilaiannya. Setelah 20 menit, kesimpulan ditarik. Dia membuat kesalahan tentang kualitas batu giok. Javel sedikit tidak puas dengan hasilnya tetapi berpikir Charlie tidak akan lebih baik darinya.
Jika dia kalah di babak ini, dia masih punya kesempatan. Javel mendorong, giliranmu, nak. Charlie tersenyum main-main dan mengambil satu batu dengan santai. Dia mengukur selama beberapa detik dan mengatakan hasilnya segera. Seluruh proses hanya memakan waktu beberapa puluh detik. Itu menghina Javel. Ketika staf memotong batu dan melaporkan hitungannya, Javel menyadari betapa mengerikannya Charlie. Kategorinya benar. Javel merasa malu dan mengira Charlie hanya beruntung. Namun saat hasil ronde kedua dilaporkan, Javel terkejut. Dia benar tentang kategorinya, dan kesalahannya adalah 36 gram, sementara Charlie benar tentang kategorinya juga, tetapi kesalahannya adalah 6 gram. Lebih penting lagi, Javel membutuhkan waktu setengah jam untuk mengukur, sementara Charlie hanya menggunakan puluhan detik. Lena mengepalkan tinjunya dan bersorak, "Ayo, Charlie. Ada 9 lagi." York dan Johnson tampak serius. Mulai dari tantangan pertama, mereka tahu bahwa strategi penyelenggara adalah untuk menghabiskan Charlie. Jika setiap penantang membutuhkan waktu setengah jam untuk mengukur, bahkan jika Charlie selalu membutuhkan waktu puluhan detik, itu akan memakan waktu lama untuk menyelesaikannya. Tidak ada yang bisa bertahan lama dalam perjudian batu.